Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, alhamdulillah berbahagia sekali kita pada pagi hari ini bisa mengawali hari kita. Kita sekarang berada di tanggal yang ke-22 Dzulqa'dah. Kurang 8 hari lagi kita masuk di bulan Dzulhijjah. Sampun siap sedaya? Alhamdulillah. Berapa hari kemarin posone? 9 hari. Nggih. Nek gak kuat setinten. Arafah, nggih. Nah, jenenge beda orang yang paham dengan orang yang tak paham. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tidaklah sama. Iya, berbeda. Nah, ece untung masih senajan poso sedina di hari Arafah tok. Karena kemarin yang kita bahas adalah tidaklah ada laisal amalus sholih ahabba ilallahi min hadil ayyam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim juga. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla min hadil ayyam dibanding hari ini, yakni yaumal ashir, yakni hari 10 hari di bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasul, tidak juga bisa dilawan dengan jihad di jalan Allah Ta'ala? Iya, walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika min syai', kecuali kalau ada orang yang keluar dengan harta dan jiwanya kemudian tidak kembali satupun, baik hartanya maupun jiwanya, kecuali mek nama itu baru bisa menandingi. Nah, untuk itu karena ini nilainya tinggi, kurang 8 hari lagi, ayo kita persiapkan betul-betul diri kita semuanya. Sedangkan riwayat dari wan ba'di zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa yasumu tis'a, berpuasa 9 hari di Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah 9 hari puasanya. Berarti poso urut mulai dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 9-nya itu adalah yaumal Arafah, hari Arafah. Ketika Rasul ditanya an yaumil Arafah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaumil Arafah, faqala yukaffirus sanatil madiyata wal baqiyah. Ketika Rasul ditanya tentang keutamaan puasa di hari Arafah, itu adalah menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Oke, itu pada tanggal 9-nya, 1, 2, 3, 4. Kemudian amalan yang ke-10 apa? Ya di hari 10-nya itu, ya, yaitu berkorban, menyembelih. Artinya menyembelih itu diri kita itu berkorban, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ya, karena kita lebih cinta kepada Allah Ta'ala daripada harta kita. Ketika kita lahir tak punya apa-apa, kemudian kita diberikan oleh Allah Ta'ala apa-apa, diuji oleh Allah Ta'ala, abot di bondone ambek Gusti Allah Ta'ala. Kita buktikan dengan berkorban itu bahwa kita adalah lebih cinta kepada Allah Ta'ala daripada harta kita. Wong mek korban sapi ya kan, mek korban wedhus
7 orang 1 ekor sapi. Teng mriki pinten? 4 jutaan nggih, atau 3 teng mriko 3.800.000. Ada yang 3.500.000 nggih, monggo. Yang penting dapat 1 ekor sapi 7 orang. Lah mek ngoten to ta? Nggih. Diingatkan kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang sudah mendapatkan kelapangan rizki sementara dia tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Nah, kemarin ini sudah saya sampaikan, sekarang saya sampaikan lagi biar kita betul-betul paham, ya, betul-betul paham akan kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla, akan sunnah-sunnah Rasul yang sampaikan kepada kita semuanya. Kalau kita pingin dicintai oleh Allah Ta'ala, ya kita derek kepada Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah Ta'ala, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah aku Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Cinta kepada Allah Ta'ala penting, tapi lebih penting bagaimana Allah Ta'ala itu mencintai kita semuanya. Caranya bagaimana? Kita derek Kanjeng Nabi, kita ittiba kepada Kanjeng Nabi, derek akan Kanjeng Nabi yang disampaikan Rasulullah, kita ikuti biar kita semuanya dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah untuk mukaddimah kajian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya hadirin jamaah kajian rutin surat Masjid Al-Ikhlas. Kemarin saya memulai perkuliahan dengan sekolah Mubaligh Muhammadiyah Kabupaten Mojokerto yang bertempat di Ma'had di Pondok Muhammadiyah Mojokerto, MBS. Ini bahasa kita itu MBS, lebih tepatnya itu ya pondok keranten ditunggoni kiai. Kadang-kadang nek MBS mboten ditunggoni kiai, nek niki asli ditunggoni Kiai Kolis, nggih. Kula mek bantu. Nah, sudah kita mulai perkuliahan dengan anak-anak muda, calon-calon imam dan khotib kita, calon-calon dai kita. Walaupun jumlahnya belum begitu besar, tapi sudah kita mulai. Nek gak dimulai nanti gak mulai-mulai. Nah, ini saya sampaikan sekali lagi kepada penjenengan semuanya betapa pentingnya mengkader itu. Kaderisasi sangat penting. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa datang Allah Ta'ala, Rabbi habli minas solihin. Untuk apa? Ya untuk kaderisasi. Kalau nanti kita wafat, siapa yang melanjutkan ya perjuangan dakwah ini? Ya kita membina lagi. Maka anak penjenengan, kita tanya ada di mana sekarang ini? Di antara mahasiswa kemarin ada yang sudah pasca sarjana, ada yang baru semester 5, tapi kita mulai dari awal. Kita mulai dari awal, yang paling tidak itu dimulai dari ya apa carane dadi imam yang baik. Syarat rukune sholat, syarat rukune biar nanti jadi imam itu seperti apa? Ya menguasai ilmu sholat dulu. Setelah itu bacaannya nanti seperti apa, sehingga nanti kita atur. Untuk fikihnya kita berikan di hari Rabu, sedangkan untuk bacaannya, tahsinnya kita berikan di hari Ahad benjing. Okay. Nah monggo panjenengan kirimaken putra-putrane ngajine mek dilu mulai dari sholat maghrib ikut berjamaah di sana, mantun maghrib kita mulai ngantos jam 9 malam. Okay. Perkuliahannya itu dimulai dari sholat maghrib berjamaah, kemudian setelah maghrib kita mulai perkuliahan ngantos jam 9 break sholat isya, breaknya itu sholat isya, kemudian kita lanjutkan dan bebas nanti di sesi tanya jawab. Insya Allah dengan demikian nanti akan bertambah dan bertambah. Cuma yang namanya surga itu ya berat. Hujibatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai orang. Ya nggak suka aja nih. Lah wong sing liyane iku enak-enak nang kafe lah, apa melok Ustadz Ali jamaah atau kene nang MBS kono. Melok mari jamaah marung ngaji fikih, mari ngaji fikih, mau restoran bacaan, restoran hafalan, ya nggih.
jenenge swarga ya ngoten mboten enten santai-santai kemudian dapat surga, nggak bisa. Hujibatil jannatu bil makari wa hujibatil nar, sedangkan neraka itu dikelilingi oleh bisyahawat, dengan sesuatu yang menyenangkan yo enak nggih. Padahal yo bondo nang neraka iku bondo enak-enak yo bondo yo gemrutuk niku. Padahal lek nang surga gak bondo ya, mek bondo gelem nae budal ngaji kene kono, kemudian kita mentadaburi kitab gak bondo, mboten bondo awak nggih, bondo niat nggih. Tapi gak mboten seneng bukti napa? Wong sakmene wae sing ngaji mek didik. Ini tandane mboten seneng. Lah nek neraka hujibatin naru bisyahwat nggih kada sing seneng nggih ya. Makane nek masjid sepi mek didik, nek teng liyane masjid tempat-tempat hiburan nggih rame. Ajene ngoten nggih. Nggih ngoten. Nah, makanya kita serukan anak kita betapa pentingnya thalabul ilmi. Di dalam surat At-Taubah ayat 122 itu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً, dan tidaklah patut bagi semua orang mukmin itu budal kabeh, budal perang kabeh. Andaikan kita sekarang sudah ada wajib militer nggih, maka tidak patut lekane semuanya budal, mboten ngoten. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falaula mbok yo ada nafaro sing budal min kulli firqatin, dari tiap-tiap suku lek adik sekarang enggak mboten suku nggih, bagi tiap-tiap bagian kecamatan atau cabang atau ranting, minum di antara mereka ada thaifatun, ada segolongan liyatafaqahu fiddin, untuk tafakuh fiddin, budal mondok, budal ngaji seminggu mek ping pindho nek sing kono, nek kene balak-balik ngoten nggih ya. Berarti meh pentinten nggih kegiatan kita itu ada ngaji nggih. Pentinten. Hari ini ada di sana, di sini, benjing teng, bisa di Al Basid, bisa di Muqarrabin, bisa di Al Babus Salam, bisa di mana itu? Brawijaya, Al Hidayah. Nah nek ngikuti roadshow, sampean ngikuti roadshow kula nggih bentinten kian. Roadshow kula tutuk gitu untuk Pasuruan juga gitu. Biar kita semuanya tafakuh fiddin. Memang ngoten. Untuk apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Tafakuh fiddin itu untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila sudah kembali ke tengah-tengah kaumnya. Nggih. Lah nek kana sing ngaji, kana sing thalabul ilmi, kana sing tafakuh fiddin, nanti siapa yang memberikan peringatan? Sapa sing ngandani perintah Allah taala? Sapa sing nyampekno larangan-larangan Allah taala? Kana sing amar ma'ruf nahi munkar mboten enten. Ya iku wis alamati kiamat, ya. Alamati kiamat. Nah, untuk itu pagi ini saya akan menyampaikan tema tentang wajibnya thalabul ilmi. Panjenengan bisa buka di grup. Mukadimahnya tadi tidak saya masukkan. Kemudian ini di dalam riwayat Tabrani, riwayat Tirmidzi saya sampaikan. Rasulullah SAW bersabda begini, li anta dua fata'allama ayatan min kitabillahi khairun min ibadati sana. Sungguh sekiranya engkau melangkahkan kaki di waktu pagi maupun petang, kemudian mempelajari satu ayat dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka pahalanya itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ini tadi belum saya cek apa derajat hadisnya. Ini tadi saya dapatkan. Artinya apa? Iya, thalabul ilmi itu nanti juga di situ sudah kita sebutkan
hadis yang riwayat Muslim itu thalabul ilmi faridatun. Di dalam riwayat yang sahih pun juga disebutkan ghadwatun aw rawhatun fi sabilillahi khairun minad dunya wa ma fiha. Pagi-pagi, sore-sore berada di jalan Allah Ta'ala, di antaranya adalah thalabul ilmi atau yang lainnya, itu nilainya khairun minad dunya wa ma fiha. Sedangkan riwayat ini tadi disebutkan sungguh sekiranya engkau melangkahkan kaki di waktu pagi, esok-esok dino Sabtu jo lali budal ngaji nang Al-Ikhlas ngeten iki. Sore-sore meneh ana meneh kegiatan banyak begitu. Untuk apa? Untuk mengkaji Al-Qur'an. Ya. Fata'allama ayatan, satu ayat saja min kitabillah. Itu khairun min ibadati sanah, lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Lah wong ibadah gak dielmoni, ya makanya sebelum ibadah ya dielmoni dulu. Lho nek ngono durung ngaji gak usah ibadah. Lho bukan begitu, artinya ya kita senantiasa ngaji, ya senantiasa thalabul ilmi, biar kita itu tahu bagaimana kewajiban seorang hamba kepada Rabbnya. Dan semuanya itu kita niatkan hanya untuk mencari ridho Allah Ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Tahun berapa itu ya, beberapa orang datang untuk menitipkan putranya menghafalkan 30 juz Al-Quran. Ustadz, titip Ustadz, ini supaya dibina Al-Qurannya. Karena sekarang banyak perguruan tinggi membuka di fakultas kedokteran dengan modal hafalan 30 juz. Rasanya hati, loh kok cik murah yo. Al-Quran ditukarkan hanya dengan masuk PTN fakultas kedokteran, loh. Padahal enggak itu. Al-Quran itu kita pelajari untuk kita amalkan, dan derajatnya sangat tinggi. Derajatnya sangat tinggi. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menyebutkan, hadis qudsi, yuqalu li sahibil Quran, akan diucapkan kepada ahli Quran, iqra wartaqi, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilatika fi akhir ayatin taqra'uha. Bacalah, naiklah. Mari, maksudnya wartaqi ada di level 1, naik level 2. Terus kalau kita punya hafalan itu 5 juz, ya dari juz 1, juz 2, juz 3, itu wartaqi. Warotil, bacalah dengan tartil. Ya baca dengan tartil sebagaimana kita baca itu. Buatan balapan. Baca itu tartil. Tartil tuh gimana? Rasulullah SAW sampaikan, lek kadek sedino itu mocone 30 juz, ya gak masuk nang tenggorokan. Berarti paling akeh sedino itu 10 juz. 10 juz. Cuma pertanyaannya, kita mampu lunggus oleh 10 juz? Mboten. Ya, paling tidak kita ya, karena kita orang yang kecil, orang tak mampu, paling-paling ya sak lungguan oleh 1 juz. Engko meneh 1 juz. Paling akeh lho. Engko meneh 1 juz. Paling akeh sedino ya 5 juz nggih. Paling akeh sedino 5 juz wis. Biasane dari guru-guru kita minimal ya 5 juz murojaan. Atau kalau kita memang hafalannya masih awal-awal, ya samampune sedina sedina mampune iku murojaa 1 juz. Lah nek mboten 1 juz Ustaz, pokoknya aja nganti gablas ngono lho. Mbok sak halaman, mbok sak lembar, ya kita baca Al-Qur'an itu, kan itu adalah kitab kita. Nanti yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi, bacalah dan naiklah. Warotil dan tartilkanlah kama kunta turatilu fid dunya, sebagaimana pernah engkau tartilkan ketika hidup di dunia. Fa inna manzilatika fi akhir ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya manzilmu berada di terakhir ayat yang kau baca. Makin tinggi bacaannya, makin tinggi pula kedudukannya. Itulah ya yang kita dapatkan, asalkan semuanya itu lillahi Ta'ala, bukan menghafalkan Al-Quran, karena akan ditukarkan dengan PTN Fakultas Kedokteran. Nggih, eman-emani. Nggih. Iya nek ketrima, wong saingane akeh, lah nek gak ketrima, tuan ngapalno gak oleh apa-apa, nggih ya. Nah, ini harus kita luruskan. Makanya yang tadi
saya sampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Man ta'allama ilman mimma yubtagha wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannah. Barang siapa yang mengamalkan, yang mencari ilmu, man ta'allama, man utawi sapane wong ta'allama kang golek sapa man ilman ing ilmu, man sapane wong ta'allama kang mempelajari sapa man ilman ing ilmu, mimma sing semestine yubtagha golek sapa man bihi kelawan ilmu wajah Allah ing wajahi Allah azza wa jalla la yata'allamuhu ora mempelajari sapa wong hu ing ilmu illa kejaba liyusiba supaya ngenani bihi kelawan ilmu aradan minad dunya kesenengane saking dunya. Golek ilmu cek dadi ngene, hati-hati. Kenapa? Lam yajid arafal jannah, tidak akan mendapatkan aromai surga. Jok jajak surgane, ambune surga tidak didapatkan. Wa inna rihala yujadu mimma sirati kada wa kada, dalam riwayat yang lain disebutkan padahal antara surga dengan ambune surga dengan surganya itu baru bisa didapatkan dengan perjalanan sekian dan sekian. Ini ambune surga tidak mendapatkan, makanya kita luruskan. Jangan sampai kita mencari ilmu nanti diceluk kiai. Loh, masih gak diceluk kiai po, sing penting kita itu menyampaikan. Dan diceluk kiai, diceluk ustaz mboten kepingin diceluk. Itu kenapa? Karena ta'zimnya orang yang belajar kepada orang yang mengajarkan, itu karena ta'zimnya. Okay? Dan itu memang begitulah tradisi ilmu itu. Makanya yang tadi kita sertakan pula agar kita semuanya itu memiliki sifat tawaduk kepada orang yang mengajarkan, ya, memiliki sifat yang tawaduk kepada orang yang mengajarkan. Ambek gurune ya kudu tawaduk. Nggih. Saya belajar saya belajar di Madinah itu dengan Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz itu jauh di bawah saya umurnya itu. Masih muda. Ketika itu Syekh Abdul Aziz usianya 27 sudah Syekh. Sedangkan usia saya ketika itu 40 tahun, 41 atau 40-an. Sedangkan Syekh saya itu usianya baru 27 tahun. Muda banget. Masya Allah, muda banget. Nah, masih muda tapi guru ya kan. Ya harus takdim kita sama sumber guru. Nah, coba kita lihat ini di hadis berikutnya, karena ini nanti saya menyampaikan memang tematik begini. Sebetulnya ini kitabnya nanti saya berikan di hafalan kami itu ada jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada sampai 7 jilid. Di jilid yang ke-7 itu adalah doa-doa. Sebenarnya sekarang masih di tema-tema saja. Kita berikan di kitab-kitab kecil. Di riwayat Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, ta'allamul ilmah. Belajarlah kalian semuanya, pelajarilah ilmu. Wa ta'allamul ilmi as-sakinah. Dan pelajarilah ilmu untuk ketenangan wal waqar, untuk ketentraman dan ketenangan. Wa tawadhu, dan tawadhulah kalian semuanya liman tata'allamuna minhu, kepada orang yang kamu belajar darinya. Ngeten hadis riwayat Tabrani. Belajarlah kalian semuanya, belajarlah ilmu. Makanya dari ini para ulama itu membagi, ada yang membagi gini, ilmu itu ana sing ilmu fardu ain, ana sing fardu kifayah. Ilmu yang berurusan dengan ibadah, ya apa carane wudu, ya apa carane salat, poso, ibadah-ibadah mahdoh itu, yaitu masing-masing diri kita semuanya wajib memiliki. Jangan sampai di antara kita kemudian punya anak-anak kita tak tahu bagaimana caranya wudu, bagaimana sholat itu, bagaimana menjaga sholat itu. Dan itu mutlak fardu ain,
tiap-tiap individu wajib memiliki ilmu tersebut. Maka diperintahkan ta'allamul ilmah, belajarlah kalian semuanya dalam ilmu. Yang dimaksud sini adalah ilmu fardu ain, ilmu fardu ain. Dan pelajarilah ilmu untuk ketentraman dan ketenangan. Kalau di antara masyarakat Mojokerto kuwabeh ilmune dukur-dukur apal 30 juz kabeh, paham ambek tafsir kuwabeh 100%. Dadane ana sing lara karo tambahane. Sehingga resah. Diapakno iki dikonang ndi? Waduh, katene nang Surabaya katowan. Berarti di antara kita kudu ana sing dadi dokter. Dan tidak semuanya jadi dokter, ya kudu ana di antara sekian orang jadi dokter. Kenapa? Untuk untuk mengatasi kesehatan di antara kita semuanya. Maka ada sebagian ulama menerjemahkan bahwa ilmu-ilmu seperti ini adalah fardu kifayah, wis diwakili untuk jumlah sekian orang, satu orang jadi dokter. Paling-paling sak Mojokerto sing dadi dokter satu wis cukup. Ya gak usah kabeh-kabeh dadi dokter, ya. Kemudian wong sampeyan akeh apal Quran tok gak sing ngerti ilmu politik, berarti kudu ana sing ngaji ilmu politik. Wong sampeyan akeh gak ana sing paham ambek ilmu ekonomi, berarti kudu ana sing belajar ilmu ekonomi. Inilah yang agar kita semuanya itu di tengah-tengah masyarakat itu lengkap. Ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing ngene, dan semuanya itu mimma yubtagha wajhullah, untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Baik ilmu sing kepingin dadi dokter, kepingin dadi ahli ekonomi atau apapun, kalau memang niatnya hanya mencari ridho Allah Ta'ala, bukan untuk komersil, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk ini dan itu, maka itu masih di dalam keridhaan Allah Ta'ala. Makanya ya kita tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Loh, apakah ada mencari ilmu itu untuk tidak mencari untuk selain Allah Ta'ala? Ya wakaf Pak. Soalnya golek ilmu itu cara begini. Cari ilmu itu dulu biayanya besar. Masuk fakultas itu kalau nggak punya uang 500 nggak bisa masuk. Bayar uang pembangunannya 500 katanya yang mandiri. Kemudian nanti ujiannya sekian-sekian. Berarti kita menyiapkan uang miliar. Sehingga nanti kita jadi pun ngelironi duit dhisik. Nek dadi. Nek dadi ngelironi dhisik. Akan tapi kalau kita itu memang yubtagha wajhullah, maka berangkatnya anak kita belajar di satu tempat tersebut ya memang mencari doa Allah Ta'ala. Mencari ridho Allah Ta'ala. Kalau memang mencari ridho Allah Ta'ala, maka disitulah akan mendapatkan kemudahan Allah Ta'ala. Nah, untuk itu ilmu-ilmu dasar kita berikan kepada anak semuanya, ya. Di dalam surat Al-Mujadilah disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Artinya apa? Orang yang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala maka akan diberikan derajat oleh Allah Ta'ala. Dan derajat itu tidak senantiasa harus jadi ini, jadi itu, tidak begitu. Di antaranya diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Masuk ke kedokteran diberikan kemudahan, ya. Nah terus bagaimana kalau kita hafal 30 juz kemudian daftar ke kedokteran, boleh enggak? Ya boleh saja, tapi bukan itu tujuannya. Kenapa? Sebab kalau ganok sing nang kedokteran terus ya sing ngatasi kesehatan masyarakat siapa? Okay. Maka harus ada yang itu mengambil profesi yang lain. Okay. Akan tapi ilmu dasarnya, ilmu yang wajib itu harus kita berikan dulu kepada anak-anak kita semuanya. Justru kalau ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah tidak kita ambil, kemudian diambil oleh orang lain dan kita ditangani oleh orang lain, bagaimana nanti? Ya bahaya banget, ya, bahaya banget. Makanya ya dari kita, di antara kita ya ono sing
sekolah iku nang ekonomi, ono sing sekolah nang kedokteran, ono sing nang militer, ya agar di antara kita umat Islam itu ya menempati posisi-posisi tersebut. Ini kita laksanakan mimma yubtagha wajhullah, hanya untuk mencari ridho Allah taala, ya. Itu apa, untuk agar apa, ilmu-ilmu yang agar kita semuanya itu marem, tenang, ya. Kemudian di hadis berikutnya saya sampaikan ini hadis yang populer di Bukhari ada, kalau di Muslim ini yang saya ambil di hadis Muslim nomor 1631. Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Idza matal insan, apabila manusia itu meninggal dunia, maka inqata'a anhu 'amaluhu, maka terputuslah semua amalannya. Nek wis mati keputus. Gak bisa orang mati kita minta doanya, justru kita harus mendoakan orang yang mati. Ya, gak njaluk berkah wong sing mati mboten, nggih. Gak njaluk. Kenapa? Ingkoto amaluhu, wis putus, nggih, putus. Senajan biyen dadi guru kita, lah mati yo mati, sudah putus. Justru kita yang mendoakannya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afu anhu. Bukan mbah dungakno aku mbah, aku katene kuliah mbah, lho mbah wis mati wis ana kuburan. Ingkota amalu illa min salatin, kecuali 3 perkara yang tidak terputus. Apa itu? Sedekah jariyah yang pertama. Sedekah jariyah, ya, penjenengan yang ikut serta dalam pembangunan ini, itu merupakan sedekah jariyah. Selama masjid ini kita gunakan tidak hanya sekedar untuk sholat maktubah berjamaah, tapi yo kajian seperti ini. Selain kajian, anak-anak muda bah kita kumpulkan di sini. Oh, seneng pembekalan anak-anak muda di sini, ya, upgrading di sini. Oh, tepat sekali. Nisor parkirnya ombo, masjidnya luas, ya, nyaman lagi, ber-AC lagi, ya kan, kerasan anak-anak di sini, ya. Nah, penjenengan sing sedekah jariyah itu senantiasa mendapatkan alirannya, sekalipun penjenengan semuanya sudah meninggal dunia. Nggih. Yang sing menginfakkan tanahnya yang kita pakai ini senantiasa mendapatkan aliran tersebut. Penjenengan sing tidaklah penjenengan urun genteng siji, plafon siji ataupun tekel siji, satu pun tekel, melainkan penjenengan mendapatkan aliran ganjaran senantiasa selama masjid ini kita gunakan. Makanya harus kita jaga terus, ya, untuk kita gunakan kegiatan, ya, illa misalatin shadaqatun jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu sing bermanfaat. Penjenengan punya ilmu walaupun sedikit tapi diajarkan. Iso Al-Fatihah diwurukno, biar ketika anak penjenengan ditanya, "Lho awakmu maca Al-Fatihah enak, siapa yang ngajari?" Ayah. Nggih. Sinten? Ayah. Aja ngantek ayah gak disebut blas soalnya gak tau muruk, sing muruk ustate. Siapa sing muruk? Ustad. Lho, lah ayahmu di mana? Nggih, ayahnya yang muruk. Nanti mantun ayahnya sing muruk biar diperindah lagi, ya dititipna ustaz nggih, soalnya ayah kerja. Yang pasti mulai dasar nggih penjenengan semua yang muruk. Lek kadek wis sedekah jariyah sudah didapatkan, kemudian duwe ilmu disampaikan minimal kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya. Kalau bisa kepada jamaah semuanya. Sekalipun sudah meninggal dunia, ilmu ini senantiasa diamalkan, kemudian diajarkan lagi, senantiasa dapat aliran multi level marketing, okay? Multi level marketing. Kemudian awwaladin sholihin yad'ulah, anak sing soleh dan sing mau mendoakannya. Lah nek gak tau diwuruk donga, gak tau diwuruk agama, bagaimana bisa mendoakan? Okay? Anak yang solih, bagaimana cara kita menciptakan
pendidikan kepada anak kita semuanya akan menjadi anak-anak yang soleh. Ya, kita bisa kembali kepada bagaimana Luqman Al-Hakim memberikan pendidikan kepada putranya, bagaimana Nabiullah Ibrahim memberikan pendidikan kepada putranya. Orang-orang besar terdahulu itu menjadi contoh bagi kita semuanya. Jangan sampai mencontoh kepada orang-orang ghairul Islam, ya. Sehingga menjadi anak-anak yang soleh, bisa mendoakannya sejak kecil wis diikutno TPQ, gede meneh lulus TPQ di pondok, ya, untuk memperdalam ilmu, menjadi anak yang soleh, sehingga tahu kewajibannya, tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya pun meninggal memiliki anak yang soleh, senantiasa mendoakan orang tuanya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afu anhu, senantiasa dapat aliran pahala. Anak kita melaksanakan ini dan itu karena anak itu adalah upaya usaha kita, maka kita senantiasa mendapatkan kiriman pahala, ya, mendapatkan kiriman pahala. Kalau ketiga-tiganya kita dapatkan, iso sedekah jariyah, lutat kula mboten ada duit, ambek keringet, ambek tenaga bisa. Tenaga penjenengan kalau diuangkan sudah berapa? Nggih, ikut melok ngaduk semen di sini, mendirikan ini, atau ikut bersih-bersih masjid. Man rafa'a adan minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah. Sapa sing gelem mericik-ricik masjid saking reget, maka Allah membangunkan tempat di surga. Kalau kita paham semuanya itu, maka ini akan menjadi tabungan bagi kita semuanya. Apalagi lebih-lebih yang berupa sedekah jariyah. Kemudian punya ilmu, diajarkan juga untuk meramaikan masjid ini, diajarkan di sini, sehingga nanti walaupun yang mengajar ini sudah wafat, kemudian muridnya punya murid lagi, punya murid lagi, punya murid lagi, senantiasa akan mendapatkan kiriman pahala. Lah kados kula ngeten menyampaikan al hadis, Al Quran, kula saking guru kula, otomatis guru kula niku dapat kiriman dengan apa yang saya sampaikan. Guru kula nggak ada guru malih, senantiasa mendapatkan kiriman lagi tanpa mengurangi pahala yang menyampaikan, tanpa mengurangi pahala muridnya. Ini adalah ilmu sing bermanfaat, dan ini adalah bentuknya isim nakiroh. Au ilmin, ilmu napa malih? Ilmu ekonomi, sampean murui yang berdagang, kemudian itu bermanfaat untuk kelangsungan hidup, dan ilmu tersebut diajarkan lagi. Nggih, ngene carane ngolah kulit mari diolah, kemudian begini sehingga bisa ngetekno pabrik kulit. Ilmu seperti ini diturunkan, diajarkan dan terus bermanfaat. Ini juga merupakan ilmu sing bermanfaat. Ilmu napa mawon, sing penting itu adalah ilmu yang sae, nggih. Awwalatin sholihin yad'ula. Kalau ketiga-tiganya kita dapatkan, subhanallah, ini adalah merupakan anugerah yang terbesar. Apa itu? Punya saham akhirat dengan sedekah jariyah, kemudian memiliki ilmu yang disampaikan, kemudian muridnya menyampaikan lagi, dan memiliki anak-anak yang solih. Ya, jangan pernah bermimpi punya anak solih, karena anak nggak tahu dididik agama, anak nggak iso sholat, bagaimana bisa solih? Bagaimana caranya sholat? Gak iso wudu, sholatnya gak on time, adau sholat lagi. Ya, justru kalau kita tidak ajarkan, gak open, gak care kepada anak-anak tentang urusan agama, yang paling kita takutkan adalah apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala itu. Ya, kemudian datang generasi fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah, kemudian akan datang setelah mereka itu generasi yang abai terhadap sholat. Mereka wis abai ambek sholate, ya, wattaba'u syahwah, wis gandengane mengikuti nafsune. Fasaufa yalqauna ghayya, dan endingnya nanti akan berada di tempat kehinaan, tersesat. Ghayyan itu disebutkan di dalam
riwayat sahih bahwa Ghayyan itu adalah merupakan tempat terdalam sumur genjero neraka sing isine darah dan nanah. Naudzubillah min dzalik. Masyaallah. Pun menten ini jam 5.30. Nggih. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan di hadis berikutnya tentang kewajiban untuk mencari ilmu ini sebagai mukaddimah kita di pertemuan ini. Kemudian nanti selanjutnya untuk apa ini saya sampaikan sebelum kitabnya, ya biar kita lebih bersemangat di dalam mencari ilmu dan anak-anak iyo dijak oleh ilmu itu biar di sekolah Mubaligh Muhammadiyah itu biar penuh ya. Cek kira-kira sak masjid kapan belum bisa penuh, masih sedikit ya mahasiswanya, maka kita sampaikan kepada semuanya agar kita betul-betul peduli. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadikan ilmu sing manfaat dan barokah. Kita sama-sama mohon kepada Allah Ta'ala agar kita semuanya diberkahi umur kita, diberkahi rizki kita, diberkahi keluarga kita, generasi kita, agar menjadi generasi yang tangguh, yang bisa melanjutkan estafet perjuangan kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita diberikan akhir dengan husnul khotimah, dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai dan Rasulullah SAW di surga Allah Ta'ala yang terindah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.